Nabi Adam alaihissalam singkat diturunkan ke bumi sama istrinya Sayyidah Hawa. Karena memang tugas hidupnya bukan di langit tapi di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama, khalifah. Ketika Allah sampaikan pada para malaikat, saya akan tetapkan, jadikan seorang khalifah di bumi, bukan di langit. Karena itu ketika Adam sempurna diciptakan, diberikan pengetahuan, sempurna diciptakan Quran surah 15 ayat ke-28, diberikan pengetahuan Quran surah kedua ayat 31, diperkenalkan pada para malaikat kemudian Quran surah kedua ayat 34, sampai dimasukkan ke surga untuk bekal pendahuluan Quran surah kedua ayat 35. Setelah itulah kemudian diturunkan, setelah siap turun ke bumi untuk membawa misi sebagai khalifah. Singkatnya, Adam turun, istrinya turun, bertemu kembali. Baik, konon disebutkan Adam turunnya di kisaran daerah India, Asia Selatan. Adam turun wilayah India, kata para sejarawan. Hawa turun sekarang daerah yang disebut dengan Jeddah. Jeddah itu dari bahasa Arab, Jeddah, nenek. Karena di tempat inilah nenek moyang manusia diturunkan. Kalau Anda umrah, Anda ke Jeddah, suka mampir ada masjid terapung, nama masjidnya Masjid Ar-Rahmah. Lurus sedikit sekitar 200 meter sebelah kanan ada bangunan disekat dengan batu bata, warnanya ada coklat, agak sedikit merah marun. Di situ ada tulisan Maqbaru Hawa, kuburan Sayyidah Hawa. Tapi kata para sejarawan itu bukan kuburannya, tapi tempat pertama diturunkan di situ. Di Hawa turun di Jeddah, Adam kemudian turun di kisaran India. Keduanya berjalan sampai kemudian tibalah di satu tempat. Di tempat itulah kemudian dari jauh seperti terlihat Adam melihat sebuah bayangan-bayangan, kayaknya saya kenal ini. Hawa juga melihat, kayaknya tidak asing ini. Pasti kenal karena tidak ada manusia pada saat itu kecuali keduanya itu. Cuman dua ini, kan manusia belum ada. Ya, baik. Ini melihat. Dalam bahasa Arab sesuatu yang kelihatan tanda-tandanya, gerak-geriknya diketahui disebut dengan arafah namanya. Arafah. Kalau sifatnya nampak jelas disebut dengan arafah. Kalau semakin banyak terlihat, jamakkan arafat. Arafat. Banyak terlihat. Sampai naiklah ke atas bukit. Bertemu keduanya di bukit. Ternyata benarlah yang terlihat itu pasangan yang selama ini terpisah darinya. Maka memuncahlah sifat kasihnya. Keluar sifat rindunya. Kumpulan antara rindu dan kasih kalau disatukan jadi padu namanya rahmah. Puncak bukit disebut dengan jabal. Sifat rahmahnya kemudian melekat pada jabalnya. Sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Kumpulah keduanya menyatu dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah sebagai bukit puncak kasih sayang. Bukan bukit cari jodoh, karena Adam dengan Hawa sudah berjodoh dan sudah menikah. Ya, baik. Jelas sampai sini? Baik. Bertemu Adam dengan Hawa, hidup kembali menjalin kebersamaan sampai keduanya kemudian hidup sebagai sebuah keluarga, dan dengan itulah kemudian menyatu sampai Hawa kemudian mengandung sebagai fitrah seorang perempuan. Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana as-salihah lanakunanna minasy syakirin. Kandungan semakin membesar berdoa di situ sampai terlahir. Adam dengan Hawa menyatu melahirkan generasi laki-laki dan perempuan. Quran surah keempat ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, Adam, wa khalaqa minha zawjaha, Hawa. Di ketika Allah menciptakan Adam, pasangannya siapa? Hawa. Adam laki-laki perempuan, Hawa laki-laki perempuan. Jadi pasangannya laki-laki siapa? Perempuan. Pasangan perempuan siapa? Itulah fitrah yang Allah ciptakan dalam kehidupan. Kalau manusia laki-laki perempuan. Kalau dua pasangan berbeda disatukan, bahasa Arab disebut dengan zaujain. Zaujain, dua yang berbeda. Quran surah ke-51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun.
Dari semua hal aku ciptakan berpasangan. Pasangannya kata Allah zaujain, bukan pasangan dari satu yang serupa, tapi dari dua yang berbeda. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian sadar, cuman Allah yang tidak punya pasangan. Karena itu silahkan lihat, bukan cuman manusia, hewan berpasangan. Apakah pasangannya sejenis? Tidak. Hewan jantan, pasangannya hewan betina. Tumbuhan berpasangan. Tumbuhan baru bisa jadi kalau ketemu pasangannya. Laki-lakinya, jantannya disebut dengan benang sari, yang betinanya disebut dengan putik. Putik bertemu benang sari, baru kemudian melahirkan tumbuhan yang lainnya. Kemudian jantan ketemu betina melahirkan yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Hewan punya akal? Tidak. Hewan diciptakan tidak dengan akal. Awas, hewan satu-satunya makhluk yang diciptakan hanya dengan nafsu saja. Tidak ada akal, tidak ada takwa. Sedangkan nafsu seringkali mengarahkan pada yang tidak baik. Quran surah ke-12 ayat 53, paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh nafsu itu seringkali mengarahkan pada perbuatan yang tidak baik. Karena itu kalau hewan berbuat yang tidak baik, Anda nggak usah marah. Karena memang hewan diciptakan tidak punya takwa, bawaannya selalu berbuat yang salah. Silahkan lihat di luar. Kuda jalan-jalan keliling Lombok tidak pakai celana, nggak malu dia. Biasa saja Anda lewat dia ketawa. Ih, Masya Allah. Kuda, karena dia kuda. Dia tidak punya takwa, dia tidak punya akal. Jadi kalau kuda lewat gak pakai celana, Anda gak usah iseng. Ih, gak malu ya. Anda yang gak ada kerjaan. Ibu ngepel lantai, lantai selesai, ayam buang kotoran. Ibu gak usah marah. Memang dia tidak punya akal. Dasar ayam, memang begitu. Ibu gak marah pun dia buang kotoran. Ayam. Tapi luar biasa, kambing tidak punya akal. Kuda tidak punya akal. Takwa tidak punya. Tapi fitrah berpasangan dengan instingnya masih bisa menemukan pasangan yang baik. Anda tidak percaya? Silahkan nanti pas sekda saat Idul Adha bawa kambing dan sapi Islamic Center, azan berkumandang. Karena dia tidak punya takwa, dia nggak punya akal, dia nggak akan peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jantan lihat betina, datang syahwatnya. Kata yang betina, azan, nggak peduli. Karena dia nggak punya takwa. Tapi hebatnya, ini kambing walaupun nggak punya takwa, dia tidak punya akal, dia masih tahu siapa pasangannya. Tunjukkan kepada saya, pernahkah ada di Lombok kambing homo? Anda nggak akan temukan. Saya tinggal di beberapa negara belum pernah menemukan kambing homo. Ada sapi lesbi, Pak? Tidak ada. Lihat, kambing tahu pasangannya, sapi tahu pasangannya. Karena itu manusia yang punya akal dan diberikan takwa itu mesti lebih tahu siapa pasangannya. Allah ciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adang. Karena itu kembalikan kepada bahasan tadi, setiap makhluk diciptakan oleh Allah punya pasangan. Dan karena itu kita mesti melihat pasangan yang terbaik adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita tidak diciptakan untuk mencela orang lain, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk memperbaiki perbuatan kembali pada jalan yang benar. Hati-hati, ada ayat di Quran surah ke-17 Al-Isra, ayat ke-15 sampai dengan ayat ke-16-nya, paling kanan sebelah bawah. Jika kemaksiatan sudah banyak menyebar di satu negeri, maka kemungkinan terbesarnya adalah hukuman dari Allah akan diturunkan di tempat itu. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasakhu fiha. Kalau kami berkehendak menghancurkan satu tempat, maka tanda-tandanya banyak kemaksiatan terjadi di situ. Maka kami perintahkan berikan tanda peringatan dulu supaya dia bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Longsor bisa terjadi, longsor. Gempa bisa muncul. Banjir bisa datang. Tsunami bisa terjadi. Hati-hati. Jadi kalau sesuatu terjadi dengan hal yang tidak diinginkan oleh Allah, baik itu nggak usah tepuk tangannya di masjid ya. Longsor, gempa, banjir, tsunami. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga di Lombok dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang demikian. Insyaallah setelah belajar sunnah nabawiyah, kita akan bersatu mengerjakan yang baik-baik, yang tidak penting kita tepikan. Jelas sampai sini? Baik, alhamdulillah. Kembali ke sini. Adam dengan Hawa menyatu,
Wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Adam dan Hawa muncullah generasi keturunan, rijal dan nisa, laki-laki dan perempuan. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, menyebar, laki-laki menyebar, perempuan menyebar. Maka dari penyebaran inilah Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman seluruhnya, membentuk komunitas-komunitas. Kalau sudah terbentuk, masyarakatnya berubah kemudian menjadi syu'ab. Jamaknya disebut dengan syu'ubun. Dari komunitas kadang-kadang muncul suku-suku. Jawa ada suku, Sumatera ada suku, mungkin di Nusa Tenggara juga ada sukunya. Ada suku A, suku B, suku C, dan sebagainya. Suku disebut dengan qabilah, jamaknya disebut dengan qabail. Menyebar, bentuk komunitas, disebutkan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Teruskan. Ya ayyuhan nasu, hei manusia. Ini saya beri info dulu sedikit. Jadi kalau nanti baca Al-Quran, kalimat manusia itu setidaknya disebutkan dengan 5 istilah. 1, kadang disebut dengan bashar, 35 kali disebutkan di Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. 2, kadang disebut dengan ins, selalu dipasangkan dengan jin. Pasangan ini disebutkan 18 kali di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. 3, insan, 65 kali disebutkan di Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Bahkan dikhususkan satu surah ke-76, surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan. 4, kadang disebut dengan Bani Adam, untuk menunjuk asal mula keturunannya dari Adam alaihissalam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, dalam penempatan ayat yang berbeda. Dan yang kelima, ini yang mau saya sampaikan, kadang disebut dengan An-Nas, 241 kali disebutkan di Quran. Nas, surah paling favorit, surah ke-114. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau disebutkan An-Nas, itu artinya menyebut seluruh manusia dengan sifat sosialnya, dengan komunitasnya, dengan penyebarannya seluruhnya tanpa kecuali. Perhatikan. Tuhan nas, hei semua manusia, tanpa kecuali, yang ada dimanapun, dari masa manapun, menyebar dimanapun. Perhatikan kalimatnya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari ada yang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Setelah itulah kemudian kalian menyebar. Syu'ub, tadi saya jelaskan, membentuk komunitas-komunitas. Tadinya RT, jadi RW, jadi kecamatan, jadi kabupaten, jadi provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, jadi negara Indonesia, jadi benua, kemudian Asia, jadi dunia. Itu disebut dengan syu'ub namanya. Wa qabail, ada suku-sukunya, ada suku Dayak, ada suku Sunda, ada suku Jawa, suku macam-macam. Bahkan jangankan dunia, Indonesia saja disebutkan oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah, jilid yang pertama, terbitan Salam Madani, pada bulan April atau Jumadal Ula, halaman ke-19, paling kanan sebelah atas, paragraf kedua baris 1 sampai dengan 5. Indonesia saja itu daratannya 2 juta kilometer persegi, lautannya 3.200.000 kilometer persegi, luasnya 5.200.000 kilometer persegi. Maaf, pulaunya saja 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Mas, Pulau Abang dan sebagainya. Nah, sukunya luar biasa.